Terjebak satu malam yang indah. Bab 040. Ada apa? Ini udah malam, loh? Tanya Ernia seraya melirik ke arah jam dinding di depan ranjangnya yang menempel di dinding. Yang sudah menunjukkan pukul 11.30 menit. Pesanku belum kamu balas, Er. Saya belum kepikiran untuk ke arah sana, Pak. Maaf, sahut Ernia, tak ingin mengulur waktu. Tapi, aku sedang menikmati hidupku sebagai ibu sekaligus ayah bagi putraku. Dan belum ingin membaginya dengan orang lain, sahut Ernia, seraya membelai lembut pucuk kepala Kinan, yang terlelap dengan posisi tengkurap. Iaku siap jadi ayahnya, sungguh. Ernia merapatkan kedua matanya. Menghela nafasnya panjang dan mulai terasa sesak. Dulu, saat dia hamil, dia sangat menikmati hidupnya yang sendiri. Dan saat dia seolah keluar dari kepompong dan menampakkan diri ke dunia, entah mengapa hidupnya menjadi sangat rumit. Dari Riko yang tiba-tiba hadir kembali. Lalu ada Rangga yang entah dari planet mana dia datang. Dan tiba-tiba ngajak ta'arufan. Belum lagi masalah Rossana yang menambah ruwet. Beruntung wanita itu tiba-tiba menghilang, setelah Riko mendapatkan hasil tes DNA. Kinan. Ernia meniupkan nafasnya ke udara. Pelik sekali hidupnya kini. Kok diam? Bisakah kita bahas lain waktu saja? Ini sudah sangat larut, aku harus istirahat sekarang. Sebab esok pagi aku harus bangun lebih awal. Bapak, bisakah kamu panggil aku dengan sebutan lain, Jangan Pak, memangnya aku setua bapak kamu, tah. Protes Rangga memotong kalimat Ernia. Bahkan aku lupa papaku hidup sampai usia berapa. Bagaimana wajahnya, atau seperti apa gestur tubuhnya dan yang lainnya. Maaf, aku tutup panggilannya. Selamat malam. Assalamualaikum. Tut. Panggilan itu terputus, seiring rapatnya kedua bola mata Ernia, yang mengeluarkan embun dari kedua sudutnya. Papa. Bahkan aku belum pernah menyebut itu kepadanya. Merasakan hangatnya pelukannya. Ernia berhenti bergumam, saat ponselnya kembali berderit. Masih dengan nama Rangga di layar. Ernia merejeknya, lantas menonaktifkan benda pipi itu. Dan menyimpan benda pintar miliknya itu ke atas nakas. Setelah itu Ernia masuk ke kamar mandi, berwudu dan segera salat 3 rakaat. Al-Mulk tak lupa dia baca, dan kemudian segera membawa dirinya. Dalam lelapnya malam. Bu, ada yang nyari ibu di depan, ujar Rani, yang sedang menggendong Kinan. Menemui Ernia yang masih membantu di dapur. Laki atau perempuan, Ran? Tanya Ernia. Cowok ganteng, Bu. Cocok deh jadi papanya Ki, hihi, sahut Rani, seraya ngeloyor. Pergi, takut dipelototin sama sang majikan. Benar saja, Ernia sontak mendelik ke arah Rani, yang sudah berlari keluar ke halaman belakang rumah Ernia. Ernia mendengus kesal, sebab memang kadang para asistennya itu menggodanya untuk segera mencarikan papa baru untuk baby Kinan. Tapi, bukannya menjawab malah Ernia akan memelototi mereka dengan wajah yang sangat garang dan mengerikan. Ernia berjalan ke ruang tamu dengan apron yang masih menempel di tubuhnya. Bahkan tangannya masih beraroma bawang-bawangan juga bumbu dapur lainnya. Khas ibu-ibu rumah tangga yang stay at home 24 jam full. Langkah Ernia berhenti, saat dia sampai di ambang batas pintu ruang tengah menuju ruang tamu. Saat melihat sosok pria tampan, dengan pakaian cool dan berwibawa itu berdiri di depan pintu rumahnya. Ernia melirik jam dinding, pukul 9 pagi. Bahkan Palroni dan lainnya belum pulang mengurir. Tapi,
Rangga sudah sepagi ini datang bertamu ke rumahnya. Sejenak, Ernia menghela nafasnya panjang. "Silahkan masuk, Pak." Ernia berjalan dengan menahan kesal, melirik sekilas wajah Rangga yang terlihat ragu. Rangga duduk di sofa yang dekat dengan pintu masuk. Sementara Ernia berada di seberangnya berjarak meja di hadapan mereka. "Maaf, mengganggu pagi-pagi begini," ungkap Rangga jujur. Saat tatapan mereka bertemu, dengan ekspresi masing-masing. Ernia menahan kesal, Rangga menahan sesal. "Kalau tahu mengganggu kenapa datang?" ketus Ernia dengan judes. "Aku mau minta maaf soal semalam. Aku tidak tahu kalau kamu ya. Sudah aku maafkan, jadi Bapak boleh pergi. Saya banyak pekerjaan saat ini, maaf," ucap Ernia dengan tatapan datar ke Rangga. Rangga menarik nafasnya panjang, lantas membuangnya dengan berat. Dia tahu Ernia tersinggung dengan kalimat yang tak sengaja ia ucapkan. Dengan berat hati, Rangga terpaksa berdiri. "Baiklah. Terima kasih kalau kamu benar-benar sudah memaafkan ketidaktahuanku. Sungguh, aku sangat ceroboh dan aku sangat menyesal." Rangga dengan tulus mengakui itu. "Sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktumu sepagi ini. Aku permisi, Assalamualaikum," pamit Rangga kemudian. Seraya beranjak keluar setelah mendapatkan jawaban salam dari Ernia. Tapi, langkahnya terhenti, saat di depan pintu berdiri sosok Riko dengan banyak paper bag di tangannya. Mereka saling tatap dalam diam untuk sepersekian detik. "Rangga, ngapain lo di sini?" sapa Riko ketus. "Ada urusan sama yang punya rumah lah." "Kenapa?" sahut Rangga percaya diri. Riko mencelos, dengan smirk miring di bibirnya. Rangga hanya mendengus, lantas menengok sekilas ke arah Ernia yang masih menatapnya dengan datar. Setelah itu dia segera berlalu dari rumah itu. "Ngapain dia kemari sepagi ini?" tanya Riko kepada sang mantan istri. "Kamu sendiri ngapain kemari sepagi ini?" ketus Ernia sinis. Mau ketemu Kinan lah. Mana jagoanku yang gantengnya mirip sama papanya ini." Riko dengan percaya diri menaik turunkan kedua alisnya menatap Ernia lantas mengerling nakal. "Cih, ganteng. Tunggu saja di ruang tengah. Masih mandi sama pengasuhnya tadi. Nanti, kalau sudah selesai aku suruh bawa ke ruang tengah," ujar Ernia sinis. "Oke. Itu tadi ngapain si Rangga kesini, Ernia mengerutkan keningnya saat Riko menyebut nama Rangga. Dia yang hendak melangkah masuk ke dalam sontak berhenti dan berputar kembali. "Kamu mengenalnya, Mas?" Kamu itu. Tapi syukurlah, dari semua cowok yang ada di kampus, cuma aku yang kamu kenal." "Yes, artinya aku yang the best, kan Riko mengedip-ngedipkan matanya. Menggoda Ernia sekali lagi. "Dasar, ditanya malah ngece. Kamu kenal sama Pak Rangga? Atau teman bisnis kamu?" "Mas, astagfirullah, Ernia. Dia kan satu angkatan sama aku. Satu jurusan pula. Tapi, memang dulu dia kalem banget. Lurus, kayak kamu." Riko menjatuhkan tubuhnya duduk di sofa empuk yang tersedia di ruang tengah. Sofa bed lebih tepatnya. Karena di tempat itu biasanya Ernia berkumpul bersama semua orang yang ada di dalam rumahnya. Ernia semakin mengerutkan keningnya. Iya, dia mengakui. Selama sekolah hingga kuliah, dia hanya fokus belajar, dan belajar. Dan Riko lah orang pertama yang memasuki kehidupannya. Itu pun sebab dia adalah pira satu-satunya yang langsung melamarnya kala itu. Dia belum lupa,
ada beberapa pria yang menyatakan cinta padanya. Tapi, kesemuanya berkata, "Ernia, maukah kamu menjadi kekasihku? Jadian yuk. Gue jatuh cinta sama lo. Mau nggak kalau kita pacaran?" Dan lain-lainnya, dengan gaya orang menyatakan perasaannya yang bagi Ernia hanya sebuah ungkapan perasaan untuk sekedar singgah dan bermain-main. Dari buket bunga, coklat, hadiah, mereka berikan ke Ernia. Demi mendapatkan izin memacarinya kala itu. Tapi kesemuanya Ernia tolak mentah-mentah. Hanya dengan alasan, kata ibu, pacaran dosa. Jadi aku nggak mau. Iya, sesimpel itu jawaban Ernia. Yang membuat semua cowok ganteng yang menembaknya sontak mengerjap heran. Tapi, hanya Riko yang tiba-tiba datang dengan sebuah cincin dalam box berwarna hitam. Langsung datang melamar dengan berkata, "Ernia Kusumaningrum, will you marry me?" Kata-kata yang bagi Ernia bukan lagi sebuah ungkapan, melainkan sebuah komitmen untuk menyusun masa depan. Meski mereka bukan orang dekat sebelumnya. Ernia kala itu hanya berkedip-kedip menatap sosok Riko yang berlutut di hadapannya. Disaksikan banyak rekan-rekannya yang riuh meneriakinya. Ada yang mencemooh dan mencibir. Tapi tak sedikit yang juga mendukungnya dengan bersorak, "Terima, terima, terima." Membuat sosok Riko mematung menunggu jawaban dari Ernia. Dan, semua sontak bersorak, "Hu." Saat Ernia berbalik badan meninggalkan Riko dengan berlari, tanpa mengambil cincin yang Riko berikan padanya. Tapi, Riko tak patah arang. Dia ikut berlari mengejar langkah Ernia. Hingga Ernia bersembunyi di lorong belakang gedung kampus. Tempat di mana dia biasanya menyendiri. Kok malah lari sih?" tegur Riko, seraya mensejajari tubuh Ernia dan menciptakan jarak sedikit jauh. Sebab tahu Ernia tak suka didekati. "Maaf," kata Ernia dengan wajah yang merona. Saat tak sengaja tatapannya bertabrakan dengan sorot teduh Riko. Dan dia sontak menunduk, dengan tubuh gemetaran. "Apa artinya kamu juga menolakku, tanya Riko sekali lagi. Ernia terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apapun. Tapi, dia tersentak saat Riko menyentuh bahunya. Ernia gegas menggeser tubuhnya dan perlahan menjauh. Riko mendesah pasrah. Mengingat semua teman-temannya juga bernasib sama. Ditolak begitu saja. Apa tak ada jawaban apapun untuk lamaranku padamu? Kamu menerima atau menolakku?" seru Riko, saat Ernia hendak berlari. Ernia terdiam beberapa saat. Kemudian menarik nafasnya dalam-dalam dan berbalik badan. Menatap Riko dengan wajah yang pucat dan tubuh gemeter. "Cum laude. Jika gelar itu sudah kuraih, dan kamu juga ada dalam barisan nama-nama di sana, temui aku lagi. Mungkin Kua adalah tempat kita bertemu selanjutnya." Serik. Tep, tep, tep. Wanita itu lantas melesat pergi entah kemana. Sementara Riko mematung dalam bingung menatap Ernia yang menghilang dari pandangannya. "Lupa. Kalau cowok yang nembak kamu berapa, kamu ingat?" tanya Riko yang sedikit membuyarkan lamunan Ernia. Ernia mendengus, lantas berlalu dari hadapan mantan suaminya itu. "Rani, kalau Ki sudah selesai mandi, kasih saja ke papanya, ya." Ernia berseru. Membuat Riko hanya menghela nafasnya panjang. Hatinya masih sama aja. Sedingin es. "Masa iya sudah 1 bulan aku PDKT enggak ada respon, sial." Riko mengumpat dalam hati. Tak lama, Rani keluar dari kamar Kinan bersama bayi tampan di gendongannya. Lantas, memberikan pada Riko, "Ran, tolong kasih ke ibu ya."
Ini spesial buat Nyonya. Bilang gitu, ya, bisik Riko pada Rani. Seraya memberikan boks makanan ke Rani. Kok tadi nggak dikasih sendiri, Pak? Protes Rani. Bawel, lupa tadi. Saking terpesonanya sama bos kamu itu, jujur Riko. Yee, dulu dicampakan, sekarang dikejar-kejar. Kasian. Rani menjauh seraya, mencibir. Riko hanya mendelik mendengar celetuk kalimat yang keluar dari bibir pengasuh bayinya. Tak lama, Ernia keluar dengan secangkir kopi yang uapnya masih mengepul. Serta aromanya yang menguar membuat Riko sontak menoleh dan tersenyum pada sang mantan istri. Duh, jadi makin semangat buat rujuk. Yuk, jangan lama-lama dong. Kangen peluk kamu, tahu. Riko kembali mencoba menggoda si mantan istri. Peluk Kinantu. Ernia menjawab sinis dengan wajah datar. Perempuan itu meletakkan cangkir beralaskan piring kecil itu ke atas meja. Juga sepiring tahu pedas dan bala-bala di sampingnya. Kali ini Ernia tak langsung berlalu, melainkan duduk di sofa, lantas mengambil bala-bala dan memakannya. Thanks ya, Mas. Masih ingat saja sama bala-bala ini. Riko tersenyum senang. Sebab Ernia menyukainya. Wanita itu terlihat menikmati kudapan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan beberapa sayuran seperti wortel, tauge, juga kol dan daun bawang juga seledri. Bumbu bawang yang identik menjadikan kudapan itu terasa gurih dan nikmat. Dimakan bersama dengan cocolan sambal bawang atau cabai rawit sebagai ceplusan juga mantap. Versi Ernia, dia memakannya bersama kuah cuko empek-empek yang pedas, asam manis dan gurih. Riko selalu suka saat Ernia menikmati kudapan tersebut. Terlihat sangat nikmat dan enak. Suapin dikit sih. Enak banget lihat kamu makan, ujarnya yang sejak tadi menelan. Ludah menatap Ernia terus saja menjejalkan potongan bala-bala ke mulutnya sendiri. Taruh Kinan dulu. Baru makan sendiri. Manja amat, protes Ernia tak menoleh sedikitpun. Pengen disuapin kamu, Please, rengeknya memohon. Sorry. Lagi nggak pengen berbagi, sahut Ernia. Yang justru mengambil beberapa potong bala-bala dan membawanya ke ruang tamu. Riko mencebik, usahanya sia-sia. Dia pikir dengan menciptakan momen indah yang sering mereka lakukan dulu, akan membuat hati Ernia kembali terbuka. Riko tak mungkin lupa. Saat dengan manjanya Ernia memintanya untuk menyuapi makanan padanya. Mau. Saat Riko memotong bala-bala yang niatnya akan ia makan sendiri. Padahal potongan itu sudah berada di bibirnya. Riko menunjuk ke arah bibirnya seraya menatap sang istri. Sebab itu potongan terakhir yang ada. Ernia meringis dan duduk di pangkuannya. Lantas mengambilnya langsung dengan bibirnya. Yang membuat Riko sontak meremang. Saat bibir mereka saling menempel. Pria itu meneguk salivanya berat, saat melihat wanitanya itu mengunyah kudapan yang diambil dari bibirnya. Gerakan bibirnya semakin menggodanya. Dan, saat terlihat makanan itu tertelan sempurna, sontak Riko menangkup lembut wajah cantik sang istri. Menyatukan bibir mereka, yang tak pernah ditolak oleh Ernia, kala itu. Hingga akhirnya berakhir dengan pendakian panas meraih nirwana. Sial. Semua kenangan itu semakin menyiksa batin Riko saja. Andai dia tak tahu batasan. Entahlah. Riko hanya bisa meneguk salivanya saat Ernia benar-benar menghabiskan kudapan itu sendiri. Lantas kembali dan menyomot satu potong tahu, lantas berlalu. Apa? Sahut Ernia seraya menengok menatap Riko. Mumpung weekend, ke rumah Mama Nenti, yuk, bujuknya sekali lagi. Bukan jawaban,
Tapi Ernia sontak mencelos dan pergi begitu saja dari hadapannya. Membuat Riko menghela nafasnya berat. Dai sudah bersyukur, bisa setiap hari datang ke rumah ini, bertemu dengan bayinya, dan bisa mencuri perhatian Ernia yang sampai kini mamanya tetap bertahta di hatinya. Sementara itu, pagi di kediaman Awan. Weekend membuatnya sengaja bermalas-malasan. Memeluk erat istrinya yang entah mengapa sejak semalam tak terlihat bergerak. Awan pikir dia hanya tidur. Sebab masih ada desah nafas dari sang istri meski itu sangat lemah. "Pak, apa Ibu Gladys belum bangun juga?" tanya Ayu, setelah dia mengetuk pintu dan Awan membukanya. "Belum, Yu. Apa itu berbahaya?" sahut Awan sedikit khawatir. "Boleh saya cek, Pak?" "Silahkan," sahut Awan seraya membuka lebar pintu kamarnya. Setelah hampir 10 menit, Ayu memeriksa Gladys. Dia menoleh ke arah Awan yang duduk di tepi ranjang memperhatikan dengan seksama. "Maaf, Pak. Sepertinya kita harus membawa kembali Ibu Gladys ke rumah sakit." "Apa? Kenapa? Ada apa lagi?" "Kita cek selengkapnya di rumah sakit, Pak. Denyut nadinya sangat lemah, saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan Ibu Gladys." "Ayo, Pak. Lebih cepat lebih baik," ujar Ayu. Seraya merapikan beberapa alat medis yang ada di atas nakas. Dan semua kebutuhan medis Gladys yang akan dibutuhkan sebagai rekam medis nanti. Awan segera menghubungi sopir. Tak biasanya memang, sebab rasanya hari ini dia butuh sekali. Entah mengapa, ada rasa yang janggal sejak semalam. Dia terus saja ingin memeluk sang istri. Tak henti-hentinya menyapa pipi juga bibir pucat Gladys. Kini, pagi ini, perasaannya begitu was-was. Setelah mendengar penjelasan dari Ayu. "Nek, kita ke rumah sakit, sekarang?" ujar Awan seraya membopong tubuh lemah sang istri yang sungguh tak berdaya itu.